Sumatera Barat ini adalah pabriknya pelaku ekonomi kreatif. Dengan luasnya Sumatera Barat dan karakter berbeda-beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Dan kali ini bersama Kak Ros dalam edisi Malapak, Mautalamak Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saat ini Kak Ros berada di salah satu kafe yang berada di area Kota Padang. Di sini Kopi Batigo, dan sesaat lagi kita akan bincang-bincang Mautalamak dengan salah satu pelaku instan ekonomi kreatif Sumatera Barat. Beliau juga banyak menggeluti dunia advertising dan berbagai macam lainnya sesuai dengan subsektor yang ada di ekonomi kreatif, yaitu 17 subsektor. Nah, pasti Dun Sana penasaran kan untuk mengetahui bagaimana informasi yang akan kita gali nantinya. Tapi sebelum itu, Kak Ros juga ingin minta kepada Dun Sana semua yang berada di manapun berada untuk selalu pantengin, untuk selalu mengikuti tayangan channel YouTube-nya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, dan jangan lupa untuk di-subscribe, kemudian untuk di-like, dan juga untuk memberikan komen-komen yang positif buat kebaikan kita bersama, dan juga ikut men-share atau membagikan informasi-informasi yang ditayangkan di YouTube-nya Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Baik Dun Sana Pariwisata, Abang Ade ini merupakan insan kreatifnya Sumatera Barat yang juga sekarang bergabung dalam suatu forum industri kreatif, yaitu Sumbar Kreatif. Dan sekarang Bang Ade merupakan ketua ya Bang ya? Ketua ya. Sumbar Kreatif. Mungkin periode ini nanti kita tanya langsung aja kepada Bang Ade. Selamat pagi Bang Ade. Pagi. Apa kabar? Apa kabar? Baik Bu, Kak Ros. Alhamdulillah baik. Bang Ade, mungkin sebelum kita bincang-bincang nih, Mautalamak mengenai Sumbar Kreatif, mungkin kan nih pengen tahu dulu nih Bang Ade ini. Siapa sih yang nggak kenal Abang Ade gitu? Nah, mungkin banyak Dun Sana yang juga menyaksikan melewati daerah-daerah tertentu itu ada terpampang dengan nyata Abang Ade gitu. Nah, itu juga merupakan kepemilikan dari Abang Ade ya? Betul Kak Ros. Mungkin bisa cerita sedikit dengan baik, kita Bang Ade? Terima kasih Kak Ros. Saya perkenalkan dulu, nama saya Yulfiadi. Lebih akrab orang memanggilnya Abang Ade tadi. Ya, saya mempunyai usaha, merintis usaha dari dulu di bidang advertising, periklanan, yang namanya Abang Ade Advertising. Dan sekarang kita juga mulai main di bergelut di kuliner dengan Kopi Batigo ini. Nah, Abang Ade Advertising ini kita memang dulu mulai dari dasar, dari nol sekali, dan alhamdulillah sekarang kita sudah sampai ke punya kantor di Bukit Tinggi, Payakumbuh sampai Pekanbaru. Dan di Kopi Batigo juga kita juga mulai dari nol juga usaha yang tidak direncanakan dari awal. Dan alhamdulillah juga sekarang udah mempunyai 3 outlet. Ada di Padang, pertamanya di Painan, Padang, sama Teluk Buo, Bungus, Teluk Kabung. Udah semakin berkembang ya Bang ya? Iya, itulah makanya kita melakukan sesuatu aktivitas itu mengalir saja, dan kita juga berusaha untuk tetap bisa lebih maju, dan kita jalani secara mengalir saja gitu kan. Ya, kalau untuk usaha advertising itu dimulai dari tahun berapa itu Bang? Itu kita mulai dari tahun 2004. Waktu itu saya memulai cuman jasa print A3, print warna. Mencetak offset kecil-kecilan, saya maklun lempar ke teman-teman yang punya offset, dan berkembang membuat konstruksi reklame seperti neon box dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah sekarang ya kita sudah
ya sudah bergerak di advertising yang mungkin seperti senior-senior kita yang lain. Iya. Dan juga sudah banyak memiliki titik-titik cabangnya gitu nah, ya. itu kita mulai dari modal printer A3 awalnya. Oke. Kemudian beberapa saat sesudah itu juga merambah ke usaha kuliner. Kuliner, betul. Kuliner. Secara tidak langsung Abang Ade mengikuti 2 subsektor dari 17 subsektor tadi betul. ya. Ada periklanan dan kuliner. Oke. Dan untuk memulai usaha advertising dan kuliner itu terinspirasi dari mana itu, Bang? Kalau saya terinspirasinya dari melihat literatur mungkin dari teman-teman yang usahanya yang lebih duluan, dan saya tertarik di bidang tersebut. Dan itu mengalir saja ya. Saya punya persepsinya cuman alam tak gampang jadi guru. Jadi bagaimana kita mau mencontoh, jadi motivasi kita untuk bisa lebih atau bisa sama minimal dengan teman-teman yang senior yang lebih main duluan. Oke. Atau untuk background sendiri, Bang Ade mungkin ada background saya di bidang kebetulan advertising atau kuliner? Kuliah dulu di Teknik Manajemen Industri S1 saya, dan pas saya tamat itu memang lagi musimnya printer warna, tinta warna refill itu. Iya. Nah, dari situ kita punya ide bagaimana kita pengen punya usaha, cuman nggak punya modal. Nah, kita mulai dari printing A3 kertas-kertas itu, kita jadi undangan atau map atau dengan metode-metode yang ada penambahan proses kerjanya, sehingga itu bisa menjadi offset akal-akalan lah istilahnya. Oke. Nah, kita belajarnya dari sana. Iya, luar biasa sekali. Nah, sekarang Bang Ade juga tergabung ke dalam suatu forum kreatif untuk di Sumatera Barat, itu namanya Sumbar Kreatif. Betul, ya Bang ya. Sumbar Kreatif ini kalau nggak salah terbentuk di tahun 2016 ya. 2016 ya. 2016 Sumbar Kreatif ini merupakan wadah untuk para insan-insan yang kreatif, tentunya untuk meningkatkan pengembangan industri kreatif yang ada di Sumatera Barat ya Bang Ade. Dan saat ini diketuai oleh Abang Ade sendiri. Ya, itu dari tahun berapa itu Bang Ade? Saya bergabung. Kebetulan diamanahkan untuk menjadi ketua Forum Sumbar Kreatif ini di tahun 2019 sampai 2022, yang mana ini adalah periode yang kedua. Periode kedua. Jadi kita terbentuk dulu tahun 2016. Waktu itu idenya saya dan beberapa teman, setelah kita dulu menggelar pameran batu aki yang lagi booming dulu itu, kita pernah mengadakan pameran di Hotel Mercury yang pertama itu nggak salah di Kota Padang. Dan di situ kita berdiskusi bagaimana teman-teman pelaku ekonomi kreatif kita ini mempunyai wadah untuk saling berdiskusi dan komunikasi untuk mencari solusi-solusi apa yang teman-teman hadapi pada saat itu. Nah, dari itu kita muncul untuk kenapa kita tidak membuat satu forum gitu. Nah, dari situlah punya ide. Dan tahun 2016 tersebut kebetulan saya juga sekretaris dari P3I, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia, Pemda Sumbar. Waktu itu kita dari P3I mengadakan festival iklan Sumatera Barat. Nah, dari momen festival iklan tersebut kita mendeklarasikan terbentuknya Forum Sumbar Kreatif ini. Berarti Bang Ade sendiri sudah bergabung di Sumbar Kreatif itu dari tahun 2016? 2016. Sejak awal begitu ya? Termasuk kita ada 3 orang dulu inisiator awalnya. Termasuk inisiator juga? Awalnya ya. Awalnya gitu, oke. Dan dulu awal terbentuk Sumbar Kreatif itu masih 16 subsektor ya Bang Ade? Betul. Sekarang sudah berkembang menjadi 17 subsektor. Nah, menurut Bang Ade sendiri, ini untuk Sumbar Kreatif sendiri sekretariatnya di mana untuk di Sumatera Barat? Untuk saat ini karena kita belum punya tempat, teman-teman mengusulkan sekretariatnya ada di Kupi Batigo ini. Ya, karena ya kita memanfaatkan apa yang ada dulu. Ya memang dengan apa adanya kita menjadikan wadah ini ya sekuat kita dulu. Nah, itu harapan kita bagaimana kita supaya dapat tempat yang lebih pas untuk kegiatan-kegiatan kita. Berarti dari 2016 sejak awal terbentuk sekretariatnya di Kupi Batigo? Sudah, ini yang kedua. Waktu pengurusan pertama sekretariat kita di Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani. Di Randang
ladang apa lupa saya namanya. Ya. Di periode yang kedua sampai saat sekarang bersekretariat di Kupi Batigo. Kupi Batigo, betul. Oke. Untuk keanggotaan Sumbar Kreatif, Forum Sumbar Kreatif ini dari 17 subsektor itu bagaimana itu Bang Ade? Forum Sumbar Kreatif ini sebenarnya adalah bagaimana kita meng-create atau memberi motivasi atau semangat kepada teman-teman pelaku ekonomi kreatif, karena di forum ini kita adalah sebenarnya di 17 subsektor tersebut itu diisi oleh subsektor-subsektor yang merupakan notabene-nya adalah asosiasi dari kegiatan subsektor tersebut. Contohnya kita di arsitek itu sebenarnya diketuai sama Ikatan Arsitek Indonesia, atau di periklanan itu tergabung adalah P3I, Asosiasi Periklanan, termasuk di kuliner, fashion, dan lain-lainnya. Dan sejauh ini bagaimana sih perkembangan dari gerak-gerik insan-insan kreatif yang tergabung di Forum Sumbar Kreatif ini, Bang Ade? Sebenarnya kita Sumatera Barat ini kalau menurut saya adalah gudangnya atau pabriknya pelaku ekonomi kreatif. Kenapa? Karena kita disupport sama dunia pendidikan. Kita di Sumatera Barat ini punya beberapa kampus yang melahirkan insan-insan kreatif. Nah, seperti arsitek, desain komunikasi visual, seni gitu pertunjukan, musik, dan gitu musik dan banyak lainnya serupa. Nah, dengan potensi tersebut, sebenarnya kita itu ya sudah tidak terlampau susah lah untuk membentuk karakter-karakter dari ekonomi kreatif tadi, karena kita udah punya semuanya. Selama ini yang kita dengar, kita amati, teman-teman dari pelaku ekonomi kreatif ini merasakan kesusahan dalam mengaplikasikan atau mempamerkan karya-karya mereka, karena kita di sini boleh dibilang belum punya ruang untuk teman-teman ini untuk berkegiatan. Ya, pertama dari mereka berdiskusinya, mereka mempamerkan karya-karya mereka, dan mungkin tempat mereka inkubasi, mungkin mereka ketemu dengan sesama pebisnisnya gitu ya, pelaku ekonominya. Nah, itu yang saya rasa yang harus kita capai bersama, bagaimana potensi-potensi ekonomi kreatif ini bisa tersalurkan, sehingga teman-teman yang lulus dari kampus mereka tidak mikir untuk merantau, boleh merantau tapi pulang lagi gitu. Akhirnya bisa menciptakan sumber dayanya dan bisa mengaplikasikan keilmuan yang mereka punya di daerah kita sendiri gitu. Nah terkait dari kendala-kendala yang dihadapi oleh para insan yang tergabung dalam Forum Sumbar Kreatif tadi, Bang Ade sendiri selaku ketua sekarang ini mungkin ada strategi-strategi atau rencana yang akan dilakukan ke depannya untuk mewujudkan keinginan para insan yang tergabung di forum tadi agar mereka dapat menyalurkan karya atau kreativitas mereka di tempat tersebut. Forum Sumber Kreatif ini kan inti tugasnya adalah berkolaborasi, mengkolaborasikan seluruh subsektor, karena per subsektor itu sebenarnya saling berkaitan. Nah, kuliner mungkinnya pihak kuliner butuh teman-teman dari fotografi, butuh teman-teman video, bahkan butuh teman-teman influencer gitu. Bagaimana kita mensinkronkan kolaborasi mereka untuk sama-sama maju, sama-sama berkembang, dan sama-sama menguatkan. Nah, yang saya lakukan sampai saat ini dengan segala keterbatasan selama ini, karena saya di bidang periklanan, saya memikir bagaimana teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini, terutama teman-teman komunitas-komunitas seni atau komunitas-komunitas ya ekonomi kreatif secara umumnya lah, untuk membranding mereka, membranding teman-teman ini supaya lebih dikenal. Nah, selama ini teman-teman kan banyak yang diketahui sesama pelaku ekonomi kreatif saja. Nah, bagaimana mereka brandingnya, nama mereka lebih familiar di warga kota atau warga provinsi Sumatera Barat. Ya, sekarang kita lakukan dengan memasang baliho-baliho dari teman-teman pelaku ekonomi kreatif tersebut, dan kita juga sering melakukan semacam talk show atau FGD
menyangkut isu-isu atau tema-tema di bidang ekonomi kreatif. Nah, di Sumbar Kreatif kita mempunyai agenda rutin namanya KUMAT, KKUMAT, artinya kreatif kumpul hari Jumat. Kumat. Kumat. Okay. Jadi orang kreatif harus kumat, harus sering kumat supaya muncul ke permukaan. Berarti gitu. Setiap hari Jumat para insan kreatif yang tergabung di forum itu ada perkumpulan Ada perkumpulan. Nah, cuman saat ini belum bisa kita setiap hari Jumat. Kita mengadakan minimal 1 bulan ada sekali pertemuan. Oke. Nah, itu sifatnya bisa pertemuan, bisa talk show, bisa FGD, dan bahkan bisa pameran. Ya. Nah, itu sudah kita lakukan selama kepengurusan periode kedua ini. Oke. Kak Ros, kembali teringat nih cerita Bang Ade yang tadi terkait kendala-kendala karena tidak ada ruang atau tempat bagi insan tersebut untuk menyalurkan aspirasi mereka begitu. Mungkin ini yang disebut dengan Creative Hub itu tadi ya? Ya, betul. Oke, mungkin ada beberapa provinsi itu sudah memiliki Creative Hub, di Sumatera Barat kita belum punya itu. Nah, bagaimana sih Bang Ade sendiri untuk mewujudkan itu bisa terwujud atau tidaknya? Apakah ada rencana untuk beberapa tahun ke depan atau mungkin tahun ini akan diwujudkan Creative Hub untuk para insan kreatif tersebut, Bang Ade? Dari awal memang kita mempunyai mimpi untuk membuat yang namanya Creative Hub. Nah, itu sudah kita lakukan secara minimalis di sekretariat kita ini. Itu tadi kita bentuklah forum diskusinya yang aktif, talk show dan lain-lainnya. Dan harapan kita memang kita mendapatkan ruang tersebut yang komplit, yang memang dibutuhkan oleh teman-teman pelaku ekonomi kreatif tadi. Jadi kita harapkan di situ ada tempat akademinya artinya bagaimana teman-teman kita diskusi atau coaching, bagaimana untuk naik kelas atau menambah wawasan gitu ya. Di situ juga akan tersedia juga ruang untuk display pameran atau bahkan mungkin bisa jadi workshopnya sendiri juga ada di Creative termasuk Hub, workshop. gitu ya? Workshop itu kan termasuk di akademi tadi untuk bagaimana kita belajar pertama kalau untuk yang levelnya UMKM bagaimana kalau di kuliner kita akan arahkan syaratnya usaha kuliner itu seperti apa, seperti PIRT-nya, halalnya, perizinannya, bahkan mungkin sampai kita edukasi sampai ke finance-nya gitu. Dan selain itu kita juga ada display ruang pamer dari produk lokal kita, produk kreatif dan produk lokal kita, sehingga setiap tamu yang ingin tahu dengan produk kreatif yang ada di Sumatera Barat, ingin tahu dengan produk lokal yang ada di Sumatera Barat, sudah terpajang di display dari hub kreatif tadi. Oke, begitu. Dan untuk ini kerjasama antara forum Sumbar Kreatif dengan pihak instansi pemerintahan atau industri-industri lain itu seperti apa sejauh ini, Bang Ade? Sejauh ini kita baru masih sifatnya konsolidasi dari teman-teman subsektor, bagaimana kita tadi bisa bersinergi bersama. Di tahun pengurusan pertama itu kita Sumbar Kreatif bisa bergabung dengan ICCN, Indonesia Creative City Network, yang sekretaris periode sebelumnya sekarang sudah menjadi memegang jabatan di pusat. Okay. Nah, artinya kita mempunyai jangkar ke pusat, bagaimana kita berkomunikasi dengan dengan Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, dulu namanya Bekraf, untuk mencari apa yang bisa kita sinkronkan, kita lakukan di daerah. Nah, saat ini kita juga lagi berjuang untuk mengajukan terbentuknya hub kreatif tadi. Ya mudah-mudahan itu bisa terwujud dan teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini mempunyai wadah, mempunyai ruang untuk mereka beraktivitas di bidang masing-masing. Menurut Bang Ade sendiri sebagai pengampunya kreatif Sumatera Barat, dari 17 subsektor tersebut, kira-kira menurut Sumbar Kreatif sendiri subsektor mana yang paling berpotensi untuk dikembangkan di Sumatera Barat ini, Bang Ade?
Sebagaimana yang saya sebut tadi, Sumatera Barat ini adalah pabriknya pelaku ekonomi kreatif. Dengan luasnya Sumatera Barat dan karakter berbeda-beda per daerah, per kota kabupaten, bahkan di per nagari pun mungkin ada perbedaan culture juga. Potensinya itu sangat luar biasa, dan selama ini boleh dibilang tenggelam. Bagaimana kita memberikan ruang kepada teman-teman ini supaya mereka muncul. Nah, seperti yang saya sebut tadi, kita mempunyai beberapa perguruan tinggi yang melahirkan pelaku ekonomi kreatif. Mungkin kita punya UPI yang ada di seni komunikasi visualnya, ada UNP yang punya banyak jurusan di sana, termasuk isi Padang Panjang. Artinya kita punya ratusan lah per tahun yang diluluskan, diwisuda di kampus-kampus tersebut. Nah, sebenarnya itu adalah cikal bakal pelaku ekonomi kita yang harus kita berikan ruang tadi. Nah, kita di Sumatera Barat ini belum punya gedung pertunjukan untuk pelaku-pelaku seni misalnya. Kita belum punya gedung atau ruang untuk pameran yang layak untuk dilakukan menjadi ajang suatu pameran. Dan kita juga belum punya tempat semacam amphitheater, tempat-tempat pertunjukan yang bisa menampilkan kekayaan Sumatera Barat seperti seni budaya, tradisi dan lain-lainnya. Nah, kita harapkan itu bisa difasilitasi oleh pemerintah di beberapa titik, karena kita mempunyai objek wisata yang sangat banyak, sehingga itu akan menunjang dari kepariwisataan kita. Nah, artinya dari pelakunya bisa mendapat wadah, dan itu akan juga menjadikan suatu nilai tambah bagi kepariwisataan kita. Dan yang perlu kita sadari menurut saya adalah teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini sebenarnya pekerjaan teman-teman outputnya adalah membranding Sumatera Barat. Bayangkan satu influencer, mereka dengan susah payahnya, dengan swadaya mereka berputar-putar keliling Sumatera Barat untuk mempromosikan Sumatera Barat. Nah, kalau teman-teman pelaku ini bisa kita branding dulu mereka, kita fasilitasi dulu mereka, kita rangkul dulu mereka, artinya teman-teman ini juga akan lebih dahsyat lagi untuk memperkenalkan Sumatera Barat keluar. Artinya bagaimana teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini bisa dirangkul dan berkolaborasi bersama untuk tujuan utamanya adalah kemajuan Sumatera Barat. Ya, benar. Kalau untuk subsektor unggulan yang bisa kita angkat atau kita kembangkan lebih cepat di Sumatera Barat itu apa? Kalau Sumatera Barat saya rasa yang pasti yang orang sudah tahu adalah pertama kuliner. Yang kata orang di Sumatera Barat ini yang ada cuman enak dan enak sekali. Nah, bagaimana kuliner ini bisa lebih terekspos, mungkin dikembangkan, atau secara packagingnya akan lebih memaksimalkan dari subsektor kuliner tadi. Berikut tetap di seni pertunjukan, karena dasar dari seni pertunjukan adalah kita banyak menceritakan masalah budaya kita, adat istiadat kita, tradisi kita. Nah, itu adalah nilai jual yang memang punya kita. Kita menjual punya kita sendiri, bukan punya orang yang kita jual. Artinya kalau di pariwisata itu kan orang mau melihat apa yang belum pernah dilihat, mendengarkan apa yang belum pernah didengarkan, atau mencoba apa yang belum pernah dicoba. Nah, itu yang harus kita jual itu ya punya kita sendiri gitu. Oke, sejauh ini Sumbar Kreatif sudah berdiri cukup lama juga ya Bang Ade ya? Itu juga sudah merangkul kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat terkait dengan pelaku ekonomi kreatif yang 17 subsektor tadi ya Bang Ade. Sejauh ini mungkin 2 ribuan kali ya data pelaku ekonomi kreatif yang dipunya oleh Sumbar Kreatif. Ya, artinya gini, kita kan di subsektor tadi itu adalah gabungan dari asosiasi-asosiasi. Gabungan dari asosiasi. Ya, seperti dari fashion, teman-teman fashion pasti mempunyai jaringan ke bawah. Iya, benar. Teman-teman kuliner pasti punya jaringan ke bawah. Dan itu artinya saling berkaitan dengan hampir banyak dari pelaku-pelaku tersebut. Oke. Nah, untuk program-program kerja ke depannya di Sumbar Kreatif ini seperti apa nih Bang Ade yang perlu
kita yang paling kita harapkan pertama adalah bagaimana kita mempunyai hub kreatif tadi, dan itu hub kreatif juga akan terbentuk klaster-klaster hub kreatif di kota kabupaten. Ya. Bahkan kalau memang memungkinkan, kita bisa sampai ke nagari-nagari. Karena itu sebenarnya kita bisa manfaatin kayak gedung pemuda atau kantor wali nagari gitu kan ya. Kita perlu ini. Jadi semacam rantai dari jejaring antara nagari, kabupaten ke provinsi. Nah, dari ekonomi kreatif ini kan dominan adalah memunculkan UMKM atau pengusaha baru, atau mungkin UMKM atau pengusaha yang naik kelas dengan adanya akademi, inkubasi, coaching dan lain-lain tersebut. Oke, luar biasa sekali ya Bang Ade, mau talamanya sama Bang Ade seputaran ekonomi kreatif yang ada di Sumatera Barat. Tapi Kak Ros lihat-lihat ini yang di depan ini menarik juga ini kayaknya Bang Ade. Ini merupakan produknya Kopi Batigo ya Bang Ade. Ini merupakan olahan kopi dicampur mungkin dengan bumbu-bumbu yang lain atau rasa perasa yang lain begitu ya. Ini produknya Kopi Batigo dan pastinya kepunyaan Bang Ade juga ya. Kayaknya boleh diminum ya Bang Ade ya. Kak Ros, kita selain kopi, kita juga punya produk lain. Produk kreatif ini adalah produksi dari komunitas kita yang terbuat dari limbah laut. Limbah laut. Nah, luar biasa. Karya ini dibuat sama anak-anak binaan kita di Kampung Teluk Buo, Bongus Teluk Kabung. Jadi kita punya tim kreatif yang mengedukasi ke anak-anak Teluk Buo untuk bisa berbuat melakukan sesuatu yang produktif. Iya. Jadi selama ini karya-karya ini, limbah ini terbuang dan hanya disia-siakan. Nah, kita coba untuk meng-create-nya menjadi souvenir-souvenir, dan alhamdulillah sudah mulai diterima pasar. Bahkan sudah titip jual di toko-toko di Kota Padang. Luar biasa. Ini juga produk-produk seperti ini banyak diminati oleh kalangan manapun juga nih Bang ya? Ya, bahkan disenangin sama tamu-tamu luar yang melakukan aktivitas surfing ke Mentawai, mampir di Padang. Kita juga punya taruh satu outlet di Kota Padang, dan penjualan di sana lumayan bagus. Dan kita menceritakan story-nya karya ini terbuat dari limbah laut yang dibuat oleh anak-anak kampung Teluk Buo. Oke Bang Dek, kita juga pengen tahu nih harapan Bang Ade sendiri selaku pengampunya sumber kreatif yang ada di Sumatera Barat ini ke depannya seperti apa nih Bang? Yang pastinya kita berharap ekosistem ekonomi kreatif atau keberadaan ekonomi kreatif di Sumatera Barat bisa maju. Seharusnya bisa maju harusnya, karena kalau saya amati di luar kayak di Jakarta atau di Bandung atau di Bali, itu pelaku-pelaku ekonomi kreatif itu banyak yang berasal dari Sumatera Barat. Nah, itu kenapa kita di kampung sendiri harusnya lebih maksimal lagi gitu kan ya. Dan bagaimana harapan kita itu tadi segera mendapatkan ruang hub, ruang pertunjukan, ruang pameran, sehingga semua potensi ekonomi kreatif kita itu bisa dimunculkan ke permukaan, sehingga semakin dikenal, dan artinya pelaku seni kreatif kita bisa menikmati ekonomi juga di bidang mereka. Ya, luar biasa sekali, karena seperti yang kita tahu sumber kreatif ini merupakan wadah untuk mereka ya. Jadi kalau mereka saat ini tidak mempunyai ruang untuk menampilkan kreativitas mereka, juga akan terkendala sekali untuk sampai saat ini itu ya. Teman-teman dari komunitas ekonomi kreatif di beberapa daerah di Sumatera Barat itu teman-teman sebenarnya udah gerak sendiri dengan swadaya, dan itu sudah saya mengamatinya. Mereka dengan kemandirian mereka, mereka sudah mulai memunculkan komunitas mereka. Bahkan mereka sudah mempunyai jejaring komunitas antar komunitas di Sumatera Barat, nasional, bahkan sampai ke luar negeri. Cuman karena pandemi ini aja, saya kemarin asumsi saya sebelum pandemi, kalau tidak terjadi pandemi ini, gerakan dari teman-teman komunitas sangat luar biasa. Tapi ya kita sedang lagi mendapat ujian untuk ditahan dulu dengan pandemi ini. Ya kita tunggulah akhir dari pandemi ini. Ya, luar biasa. Baik, Dunsana Pariwisata luar biasa sekali.
mau tak lama kita bersama Abang Ade yang merupakan Ketua Forum Sumber Kreatif yang ada di Sumatera Barat. Tentunya harapan kita ke depan seperti yang sudah Bang Ade bilang juga, semoga pandemi cepat berakhir dan para insan kreatif yang ada di Sumatera Barat bisa kembali berkreativitas, mewujudkan pengembangan industri kreatif yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bang Ade, sebelum Kak Ros pamit, ini ada kenang-kenangan dari Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih Kak Ros. Nah, sama-sama. Terima kasih. Baik Dinas Pariwisata, demikian tadi mau tak lama kita bersama Bang Ade mengenai insan kreatif yang ada di Sumatera Barat. Sampai ketemu di edisi Malapak berikutnya, tentunya dengan para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif lainnya. Saya Kak Ros dan Bang Ade mohon undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam Putih Maswa.